Ada 10 nama yang dilaporkan Kontras belum diketahui keberadaannya pasca demo. 10 orang ini bukan sekadar angka karena yang patah mungkin bisa tumbuh, tapi orang hilang tak bisa berganti. Mereka punya nama dan juga keluarga, tapi bagaimana sejauh ini temuan Kontras? Apakah benar 10 orang ini mengarah pada penghilangan paksa? Kami juga sudah mencoba menghubungi pihak kepolisian, namun hingga dialog ini dilakukan belum ada jawaban, sehingga kami akan terus melangsungkan dialog ini. Dan saya langsung sapa narasumber saya pada malam hari ini yang terhubung via Zoom. Ada Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Mas. Mas Dimas, ini Kontras kan menyebut sebenarnya ada 10 orang begitu ya, terbagi menjadi 2 kategori. Nah mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu soal update terkini, kemudian pembagian 2 kategori yang sempat disampaikan Kontras ini lebih dijelaskan secara rinci. Silakan Mas Dimas. Ya, update-nya Mbak, di tanggal 6 September ini angka yang kemudian kami identifikasi sebagai orang yang masih hilang itu sekarang berjumlah 8 orang, di mana 2 nama sebelumnya sudah 2 nama di laporan terdahulu di hari kemarin itu sudah dilaporkan, sudah diidentifikasi gitu ya, bisa diidentifikasi keberadaannya, sehingga total sampai hari ini, malam ini masih ada 8 orang yang masih hilang. Di antaranya itu ada Fujian Esa Gumilang yang terakhir dilihat di Bandung gitu ya. Fujian Esa Gumilang terakhir dilihat di Cikole, Bandung. Lalu ada Delta Surya Sindu Atmaja, itu terakhir terlihat di Bogor. Bima Permana Putra terakhir terlihat di Glodok, Jakarta Barat. Lalu ada Eko Purnomo terakhir dilihat di Salemba, Jakarta Pusat. Lalu ada Heri Susanto, Cempaka Putih, terakhir dilihatnya di Jakarta Pusat. Lalu ada M. Miftahul Huda, terakhir dilihat di gedung DPR. Muhammad Farhan Hamid dan juga Reno Syaputra Dewo terakhir dilihat di lokasi sekitar Makobrimob Kuitang, daerah Senen, Jakarta Pusat. Jadi ada total 8 orang yang masih kami nyatakan sebagai orang hilang karena masih belum ada informasi yang kami dapatkan dari hasil verifikasi dan juga dari hasil informasi lanjutan yang disampaikan oleh teman-teman warga gitu ya. Untuk klasifikasi orang hilang sendiri Mbak, yang kami coba telaah gitu ya, kami melihat ada 2 tipologi pengaduan yang kemudian sampai kepada kami. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang dilaporkan itu identifikasinya merupakan demonstran aktif, artinya orang-orang yang ikut terlibat aktif dalam unjuk rasa atau dalam aksi yang terjadi sepanjang pekan kemarin dari tanggal 25 sampai 31. Lalu juga ada kelompok-kelompok non-demonstran, yang artinya orang-orang ini tidak terlibat aktif dalam aksi unjuk rasa, tapi kemudian hanya mengikuti temannya atau melihat di sosial media, sehingga mereka hanya melihat jalannya aksi. Sementara 3 lainnya itu masih belum bisa diketahui. Dan ada kategori lainnya itu tidak diketahui. Nah, jumlah dari masing-masing kategori ini untuk kelompok-kelompok dari demonstran itu ada 17 aduan gitu ya. Sementara non-demonstran ada 16 aduan. Sementara dari kategori yang tidak diketahui latar belakang orang hilangnya itu ada 3 orang gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami update begitu ya, atau kami coba untuk sampaikan tindak lanjutnya sampai hari ini Mbak Diana. Mas Dimas, ini dari kurang lebih ada 16 tambah 17 laporan yang diterima begitu oleh Kontras. Ini seberapa jauh temuan Kontras bahwa mereka yang dilaporkan hilang kontak atau tidak diketahui keberadaannya ini itu berada di kepolisian, misalnya dalam tahanan, atau seperti apa temuan Kontras sejauh ini? Ya, beberapa nama-nama yang dilaporkan kepada kami gitu ya, ketika kami coba untuk verifikasi dan juga kemudian pencarian keberadaan atau proses identifikasi, mayoritas kami temui di beberapa kantor-kantor kepolisian, entah itu di Polda, lalu ada juga di Polres, dan ada beberapa juga di gedung-gedung pemerintah lainnya, misalnya gedung DPRD di Jawa Barat gitu ya. Jadi memang tempatnya paling banyak mayoritas berada di kantor polisi. Artinya tindakan penghilangan orang ini memang mulanya dilakukan terlebih dahulu upaya-upaya penangkapan dan juga pengamanan.
Jadi kan polisi kan kerap kali memang menggunakan diksi pengamanan begitu ya terhadap masa-masa aksi, terutama orang-orang yang berada dalam kategori di bawah umur begitu ya. Jadi memang dari tindakan-tindakan ini maka kemudian ada beberapa nama-nama yang tidak bisa diidentifikasi oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya karena proses penangkapan dan juga pengamanan itu sendiri itu di luar dari prosedur penangkapan seperti yang ditetapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke. Artinya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga dan itu yang mengakibatkan kemudian sejumlah orang itu dilaporkan tidak bisa dihubungi atau tidak bisa dikontak oleh orang-orang terdekatnya. Nah, Begitu, ini Mbak. rata-rata alasan polisi ketika Kontras telah mengidentifikasi begitu ya, oh ini ada beberapa orang yang tengah ditahan begitu di sejumlah pos polisi misalnya atau Polres atau Polda, itu alasan ditangkapnya apa ya Mas? Apakah karena memang diduga memicu kerusuhan atau seperti apa yang ditemukan Kontras? Ya. Di beberapa alasan kepolisian adalah orang-orang yang kemudian ditangkap atau kemudian diamankan gitu ya, itu berada dalam lokasi yang diidentifikasi sebagai zona merah gitu ya, karena memang eskalasinya meningkat dan oleh kepolisian kemudian ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk melakukan prevensi-prevensi supaya tidak ada upaya-upaya yang sifatnya lebih jauh mengganggu ketertiban atau mengganggu kondisi ketertiban umum gitu ya. Jadi ini adalah langkah prevensi sebenarnya. Tapi lagi-lagi yang kami lihat gitu ya, langkah-langkah prevensi ini dilakukan dengan prosedur yang tidak tepat dan terkesan berlebihan karena ternyata ada beberapa nama-nama atau orang-orang yang ditangkap kemudian tidak terlibat secara langsung dalam aksi. Artinya proses penangkapannya juga tidak dilalui dengan pola penilaian peninjauan yang memadai, yang komprehensif dilakukan oleh kepolisian sehingga terjadilah tindakan-tindakan penangkapan yang menurut kami ini penangkapan yang serampangan begitu ya, dan kemudian menghasilkan sejumlah fenomena-fenomena di mana kemudian orang-orang berada dalam situasi-situasi yang keberadaannya tidak diketahui dalam jangka yang pendek. Nah ini masuk kategori sebenarnya Mbak Diana, merujuk pada definisi dari penghilangan orang secara paksa jangka pendek atau short term enforced disappearances begitu ya. Karena kemudian keberadaan seseorang ini tidak diketahui, berada di luar pelindungan hukum untuk waktu yang sangat singkat dan ini yang kemudian juga dapat diasumsikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah ini menarik ya Mas Dimas ya, karena kalau kita pun melihat KUHP begitu ya di pasal 18 ayat 1 tadi Mas Dimas sudah sempat menyinggung ya bahwa harus diberi informasi kepada yang ditangkap itu alasan penangkapannya apa, kemudian kalau kita balik lagi di pasal 54 ada hak didampingi penasihat hukum, bahkan hak untuk menghubungi keluarga dan pengacara itu sebenarnya tertuang di KUHP. Sejauh temuan Kontras sebenarnya seberapa SOP penangkapan orang-orang ini itu ditaati oleh pihak kepolisian? Iya, kerap kali memang polisi gitu ya punya dalih dalam situasi-situasi yang sifatnya darurat atau situasi-situasi yang kemudian menghendaki kepolisian untuk kemudian melakukan pengambilan keputusan secara subjektif atau diskresi. Memang kemudian ada peraturan-peraturan baik yang sifatnya aturan formal gitu ya, atau juga peraturan dalam isi pemerintah gitu ya, atau di usaha untuk kemudian tidak diindahkan begitu, Diana. Artinya ada beberapa hal memang mismatch antara aturan berlaku ya, memang dilakukan oleh kepolisian, tapi dalam beberapa situasi ya kepolisian kemudian melakukan situasi-situasi atau upaya penangkapan dalam sebuah nomenklatur yang juga menjadi sebuah landasan ya. Kenapa kemudian masih tindakan-tindakan yang perlu tindakan berlebihan kepolisian. Karena reaksi itu sifatnya subjektif dan tentu kemudian perlu didasari dari kebijaksanaan dari komandan yang di lapangan, dia bisa mengeluarkan cepat dan efektif gitu ya. Nah, dan adanya katakan seperti pengaturan formal ya, ini juga bisa menjadi evaluasi ke depan, bisa menjadi telaah dari Komnas HAM ya, untuk bisa mengklarifikasi bahwa sepanjang proses
Polri untuk menjalankan fungsinya bagaimana dalam muka umum temukan berulang karena kepolisian melanggar aturan Polri, terutama dalam konteks misal penangkapan orang-orang terlihat dalam unjuk rasa yang pendapat di muka umum yang dengan betul-betul sebenarnya, dan juga langkah-langkah yang tepat, terukur, dan juga memang sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ini kritik kepada polisi ya Pak. Dalam konteks penanganannya penyampaian di muka umum, memang kemudian kembali teman polisian yang melakukan pengamanan di lapangan untuk juga bisa melihat itu lebih bijaksana dan juga menghindari dan perlu berlebihan, termasuk menangkap orang proses yang sesuai aturan atau bahasa kami tangkap wenang-wenang ataupun tindakan-tindakan berlebihan juga bisa sebagai keran atau brutalitas, gitu. Misalnya penembak pengendalian massa atau gas air mata ke lokasi yang juga ditemukan gitu ya, atau senjata lainnya yang punya kerentan membahayakan begitu Mbak Dian. Baik, kita harapkan ini karena polisi sebenarnya sudah banyak sekali begitu ya punya pengalaman sebenarnya dalam tanda kutip untuk mengendalikan massa, penanganan massa begitu, mulai dari kita ingat beberapa waktu lalu ada demonstrasi pemerintahan darurat, kemudian ada Indonesia Gelap, dan yang sekarang 17+8 hingga saat ini mungkin yang menjadi kritik dari Kontras ini adalah bagaimana SOP dan juga kebijaksanaan komandan aparat kepolisian di lapangan ini harus lebih humanis, tidak hanya sekedar slogan tetapi juga bisa dalam kenyataan bisa dinyatakan begitu ya. Terima kasih untuk informasi dan juga pandangan Anda pada malam hari ini, Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya. Terima kasih Mas Dimas, selamat malam. Selamat malam Mbak Diana, terima kasih Pak.